お目が高い。どよめききらめきと君もどうでもいいような夜だけど二人刻もう。 Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Blue. Oke, gue kali ini bakal membahas tentang Barrenland. Karena kemarin banyak banget yang minta membahas tentang Barrenland. Padahal gue kayaknya udah pernah buat video tentang penjelasan Barrenland. Tapi karena banyak yang request lagi, jadi gue bakal bahas lebih detail dari Barrenland ini. Jadi di sini gue jelasin dulu, Barrenland itu beda banget dari LI. Kalau LI itu butuh clay ya. Kalau clay itu bisa didapat dari daily kayak gini. Dia bakal dapat clay dari daily ini 1 di 4. Nah, kalau Barrenland itu dia untuk pendapatan claynya dia per jam ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa lihat per jam itu dapat 2000 clay. Jadi kalian nggak perlu nyelesain daily tapi udah dapat clay untuk pembangunan tower ya. Jadi nggak perlu tuh kalian butuh banyak anggota untuk menyelesaikan Barrenland, karena kalian bisa lihat sendiri Barrenland itu nggak butuh yang namanya anggota aktif terlalu banyak untuk kerjaan teks ya, untuk kerjaan teks dalam artian kerjaan teks. Sebenarnya kalau untuk anggota aktif itu sebenarnya butuh banget, karena kan anggota itu untuk perang ya, member itu untuk perang, untuk membantuin bangun tower. Jadi kalau anggota very aktif itu butuh banget. Nah, yang nggak dibutuhin itu kalian nggak perlu repot-repot nyelesain clay, maksudnya nggak usah nyelesain daily text. Kalian bisa nyelesain daily text itu malam, itu udah nggak ngaruh apa-apa ke clay. Tapi kalau LI itu bakalan ngaruh, karena kan pendapatan clay itu dari daily text kalau LI. Nah, di sini gue udah minggu ketiga untuk Barrenland-nya. Bakal jelasin untuk di hari pertama, gue saranin kalian untuk nyerang node ya, nyerang NOD. Jadi kalian harus cari yang namanya yang kayak gini. Nah, kayak gini nih, NOD namanya. Suturan, kalau kalian pemain sutur ya nyerangnya suturan. Kalau karir, kalau guardian dan ke guardian. Nah, untuk T9 itu sanggupnya level berapa? Nah, untuk T9 itu sanggupnya dia cuma level 6 sih kalau T9. Untuk level 7 itu nggak bisa, dia harus punya T10 yang warna hitam. Kalau karir ya yang ini nih, smooth yang ini kalau level 7. Dan untuk level 8 itu pakai yang T11. T11 itu untuk level 8, 9, dan 10. Untuk level 11 itu untuk pemain spender aja. Gua nggak bakal kuat nyerang si node yang level 11, gak bakal kuat kalau kalian bukan spender berat ya. Di sini bisa lihat truknya. Di sini truknya itu semua top up. Nah, di sini kalian bisa kasih tunjuk honor point gue itu rank 35, dan si floor aja yang 3D floor ini aja yang bisa ngalahin level 11 NOD. Gue nggak tahu sih Banana Hancock ini bisa ngalahin atau enggak, tapi yang pasti untuk spender yang mid spender atau free to play itu nggak bisa ngalahin bintang 11 ya. Nah, untuk sekelas R4 gue aja yang namanya Prestige ini dia belum bisa NOD 11 karena emang benar-benar sulit level 11 itu, apalagi level 12. Oke, selanjutnya kalau kalian udah masuk ke Barrenland, yang pertama itu harus kalian NOD ya, nyerang node. Baru kalian daily biasa seperti nyerang kadal, terus nyerang tawon. Tapi kalau tawon itu kan belum keluar ya di hari pertama, paling nyerang yang kayak gini, yang kreatur biasa. Karena NOD itu penting banget untuk berjalannya nanti war kalian. Kalau semakin banyak kalian punya smooth T11, kalian juga makin banyak punya fungi. Nah, di sini gue jelasin juga untuk fungi dia ada tingkatannya. Tingkatan pertama itu, bentar gue lihat dulu. Nah, di sini
Untuk honornya yang itu 0 itu dia 800, speednya per jamnya 800.000, dan maksimal dia bisa terkumpul itu 38 juta. Untuk honor 20.000 dia itu 16 juta untuk setiap jam mengisinya, dan untuk limitnya itu 76.000 dan seterusnya sampai 150.000 honor. Nah itu kalian bisa lihat sendiri. Nah honor gue masih level 2 tuh kayaknya, karena masih 53.000. Nah selanjutnya kalau kalian udah punya T11 banyak, kalian bisa irit T11 kalian, maksudnya dalam penyerangannya. Kalian harus perhatikan baik-baik, gunain T11 itu baik-baik, karena kan fungi itu misinya cukup lama ya. Kalau kalian udah habis nih T11 nya, kalian bisa gunain T9, atau saat perang kalian bisa gunain T9, T11, T9, T11. Jadi untuk ngirit fungi aja teman-teman, jangan kalian gunain T11 terus. Nah nanti kalau musuhnya udah habis T11 nya, baru kalian bisa fokus pakai T11 gitu. Nah selanjutnya untuk di minggu pertama itu kalian fokusin NOD aja dan bangun-bangun tower. Nah di sini juga ada namanya Honeybat Gear. Nah gue jelasin lagi, Honeybat Gear ini nggak perlu di rally, kalian bisa serang solo, itu lebih cepat asal unit kalian kuat dan poinnya itu melebihi 20 juta. Itu kalian bakal dapetin maksimal poinnya. Kalian nggak perlu ikut rally itu kelamaan, kalian solo attack juga bisa, asal dia poinnya itu lebih dari 20 juta ya attack ya. Nah di sini juga bakal kebuka yang namanya T11 seasonnya di minggu pertama. Jadi setelah minggu pertama masuk, kalian udah nyerang node. Nah masuk minggu kedua itu bakal terbuka lah T11 nya. Di sini juga kalian bakal dapat si fragment kayak gini ya. Fragmentnya ada Dusky, Ruby, Crimson. Dan tips dari gue juga kan, itu hari Senin ya, pasti hari Senin pindah ke Barrenland zonanya. Kalian itu naikin untuk enchantment kalian naikin itu rata. Jadi untuk enchantment itu kan butuh namanya enchantment resin ya. Untuk waktu itu di hari pertama gue Baron, jadi gue naikinnya itu satu-satu, jadi level 1 sampai pojok, terus 2 sampai pojok, 3 sampai pojok. Jadi itu lebih ngirit resin teman-teman untuk rang 9 di Warzone pembangunan. Nah itu maksimal gue nempel level 4, jadi semua bangun itu level 4, karena kan Warzone resin itu cukup sulit ya. Kalau kalian udah server tua itu nggak bakal bisa kerang 9 kalau nggak bisa nggak di dalam BL ya, atau dalam LI. Kalau di zona biasa itu susah banget kerang 9. Makanya gue saranin kalian naikin enchantment itu satu-satu gitu, ratain aja untuk di hari pertama BL. Nah setelah minggu kedua kalian bisa fokusin tuh, kalian mau naikin apa, naikin Queen, keharirannya, atau kalian pengguna shooter, kalian bisa naikin shooter nya ke level max. Nah terus kalian juga cicil-cicil di rally centernya, kalian bisa naikin dikit-dikit, minimal itu sama teman-teman. Nah berhubung gue fokusin ke darah, jadi gue bangunannya kebanyakan naikin darah teman-teman. Di sini gue darah tuh, level tinggi darah. Karena kan gue pemain carry, jadi gue naikinnya darah. Nah di sini juga darah tuh, gue naikin darah. Nah selanjutnya tips dari gue untuk pemain baru nih yang masuk PL, kalian harus ngambil yang namanya ini teman-teman, ngambil wonder yang kayak gini nih bentuknya. Nah ini berhubung di zona netral, ini kalau zona kalian di sini nih namanya wonder yang kayak gini, yang level 8, level 9. Nah ini kalian harus ambil ini awal-awal ya, jadi kalian bisa tele ke semua tempat area kalian. Kalau kalian nggak punya wonder, nggak ngambil tag wonder pertama kali itu,
kalian bakal telenya itu nggak bakal bisa warna merah kayak gini nih. Misalkan ini Wonder kan, ini Wonder teman gue ya, diplomasi gue. Nah di sini gue nggak bisa tele jadi warna merah gitu. Kalau kalian nggak punya Wonder yang dimiliki. Nah jadi untuk R5 gue gitu, dia langsung jalan ke Wonder, ngambil Wonder, dan dia nggak ngambil Resident lain-lain level 4 kayak gini, itu ditinggalin. Jadi dia cuma ngambil level 7, level 6 gitu. Dia nge-skip level 3, level 5 lah untuk di daerah biasanya ya, untuk daerah sendiri, karena ini kan jauh-jauh banget, jadi itu bakal ngabisin banyak makan clay. Jadi kalau kalian emang di posisi R4 atau R5, kalian bisa ngambil Wonder dulu dan nge-skip yang namanya layer level kecil-kecil kayak gini. Yang di sini nih, layer level kecil. Nah ini beda nih kalau teman diplomasi juga malah ngambil semuanya tuh. Nah makanya kita sekarang cekcok, dia malah minta Wonder yang di bawah, akhirnya kita kalah perang. Padahal untuk di hari minggu pertama itu gua kalian juga itu menang parah karena 2 versus 1, jadi susah. Oke, selanjutnya kalau kalian pengen nyelesain achievement ya, achievement itu kan setiap achievement itu banyak ya, ada yang destroy durability, ada yang defeat fortress, yang fake fortress, dan yang lainnya. Nah kalau kalian pengen nge-defeat yang 5 juta pasukan itu, kalian bisa attack yang namanya ini. Nah di sini ada ferry, kalian bisa minta R4 atau R5 nya untuk nge-destroy, retreat, jadi ntar kalian bisa serang. Kalian tinggal pindah, tinggal serang aja gitu. Nah itu sekali bunuh kalian bisa dapat 4 juta pasukan gitu, jadi cepat lah ya. Nah untuk achievement yang lain itu kalian tinggal ngikutin aja untuk penyerangan lair atau penyerangan resident atau Wonder. Nah itu ntar bakal selesai dengan sendirinya. Oke, mungkin segini aja gue tentang BL. Kurang lebihnya mohon maaf kalau banyak penjelasan yang kurang jelas, dan terima kasih dan bye bye. これが俺の最高地点だ